Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dan baik sekali. Oh ya Bu Yuni, sebagai awal sebelum kita menanam kucing, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni. Untuk kesempatan pertama, kita akan berdiskusi tentang motif pembelian. Baiklah, pada kegiatan kucing hari ini saya akan mengamati dan menilai coach dan kucing sesuai dengan motif pembelian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu bagaimana Bu Yuni memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing ataupun bagaimana kucing merespon dan menanggapi pertanyaan dari kucingnya. Jangan lupa sesuaikan juga dengan fungsi kucing, diantaranya pemilahan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebagai pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan kucing hari ini? Di awal ini saya ingin mengembangkan present mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik untuk bisa diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan ketiga Bu Yuni, indikator apa yang ingin Bu Yuni capai dalam proses kegiatan kucing hari ini? Saya ingin coaching kali ini bisa membantu menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, kalau begitu Bu Yuni sekian dulu pra-observasi kali ini. Silakan Bu Yuni melaksanakan kegiatan kucingnya ya. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Assalamualaikum Bunda. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bu, katanya kemarin itu ada yang mau disampaikan. Bu, ada yang bisa disampaikan. Silakan Bu, saya siap mendengarkan. Jadi, Bu, terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Melihat rekan-rekan kerja saya selama bertahun-tahun ini, kok tidak ada perubahan ya, baik dari penyampaian materi ataupun metode yang digunakan. Metodenya itu konvensional, sama itu saja yang selalu digunakan. Padahal kan teknologi kan sudah berkembang ya Bu. Seharusnya nama model, media, metode itu sudah dilengkapi. Tapi tidak. Oh, berarti permasalahan yang dihadapi Ibu ini tentang kegiatan pelaksanaan dari rekan-rekan kerja yang kurang bervariatif, motivatif, dan berkesan masih konvensional ya. Betul Ibu, saya perhatikan metode, media, dan model pembelajaran itu yang digunakan masih itu saja. Kira-kira dari pencatatan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya inginnya sih ada perubahan Bu ke depannya pada kegiatan pembelajaran dan rekan-rekan dalam menyampaikan pembelajaran juga. Baiklah, jadi yang Ibu Dinda harapkan adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau harapkan? Yang saya inginkan itu dalam hal metode pembelajaran, media, dan model pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Dan misal apa ya, kayak aplikasi Canva, Kahoot, Misi, itu kan juga menarik Bu. Jadi bisa menunjukkan minat siswa, semangat siswa dalam berpikir kreatif, inovatif, dan kritis seperti itu. Jadi nggak menggunakan ceramah saja kayak gitu. Bisa juga model PPT atau PJBL yang bisa digunakan lagi. Oke, jadi apa yang disampaikan Bu Dinda tadi, baik penggunaan metode, media, dan model pembelajaran yang variatif dan inovatif bisa masuk dan kondisi ideal ya Bu.
Kira-kira menurut Bu Linda, sekolah itu berada di level berapa ya Bu? Menurut saya sih dia penerima ya, karena kemampuan di sekolah saya masih terbatas. Insya Allah akan ada peningkatan dari itu. Kalau begitu, kira-kira bagaimana di kondisi sekarang ini bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang besar? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak susah, mengingat dulu masih harus dilakukan pendidikan lagi. Oke, dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang Bu Linda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu, apa yang harus saya lakukan, apa perubahannya. Mungkin dengan kegiatan mentoring seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru atau secara fisik. Oke, untuk monitoring nanti Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau strategi yang mungkin pernah Bu Linda terapkan. Apakah teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin selain dengan mentoring, saya juga akan mencoba mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, penggunaan media, dan model pembelajaran. Berarti Bu Linda ingin merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Linda saat ini lebih nyaman memilih yang mana agar segera terrealisasi? Sepertinya yang mentoring itu karena kalau workshop perlu persiapan yang matang, waktu yang panjang, dan juga harus mencari narasumber yang tepat. Oke, pilih monitoring ya Bu. Lalu pada kegiatan monitoring ini Bu Linda akan kolaborasi dan meminta bantuan siapa? Saya meminta bantuan teman guru di sekolah yang ahli IT. Jadi Bu Linda akan melakukan monitoring dengan cara berkolaborasi bersama rekan kerja ya. Kira-kira kapan waktunya yang tepat untuk melakukan monitoring itu? Mungkin minggu depan bisa saya laksanakan. Saya akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu untuk mendapatkan Betul, Bu Linda silahkan dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik. Ya, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Bu Linda dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya mendapat gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan melakukan mentoring dan bergabung dengan mahasiswa yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Alhamdulillah, kalau Bu Linda sudah punya gambaran untuk menciptakan perubahan di sekolah yang level bervariatif. Oke, kalau begitu saya mengingatkannya ya Bu. Baik, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa membuat perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali jika yang mau dibicarakan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Alin. Bu Yuni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Linda. Nah, sebelum berakhir saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali kepada Bu Yuni. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga ada alur tersebut, saya bisa menggali coach
untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, begini menurut saya sebagai observer, apa yang harus dilakukan saat proses coaching antara Bu Yuni dengan Bu Indah dan berjalan baik dan sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Yuni juga sudah bisa menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Indah, sehingga Bu Indah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching tadi juga dilakukan dengan prinsip coaching tidak masuk. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Yuni, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan masuk coaching yang harus dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses coaching ini agar dapat dilakukan dengan mudah lagi. Baiklah, semoga ke depan Bu Yuni dapat melakukan coaching dengan lebih baik ya. Saya kira observasi yang saya lakukan hari ini sudah cukup. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Yuni. Apa kabar Bu hari ini Bu Ari? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Yuni? Alhamdulillah saya baik juga Bu Ari. Sebagai awal sebelum kita melakukan coaching, saya akan bertanya beberapa pertanyaan pada Bu Ari. Untuk kesempatan pertama ini kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baiklah, pada kegiatan coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coach sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu bagaimana Bu Ari memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, ataupun bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Sebagai pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ari adalah kompetensi apa yang ingin Bu Ari kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya Bu Yuni, di awal ini saya ingin mengembangkan kehadiran umum, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memadukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Bu Ari kembangkan secara spesifik untuk bisa diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan secara aktif dan juga memadukan pertanyaan yang lebih berbobot. Pertanyaan ketiga ya Bu, indikator apa yang ingin dicapai oleh Bu Ari dalam proses kegiatan coaching kali ini? Saya ingin antara coach maupun coachee bisa saling membantu menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya Bu. Oke, kalau begitu Bu, cukup sekian dulu observasi kali ini. Silakan Bu Ari melaksanakan kegiatan coachingnya. Baik Bu Yuni, terima kasih. Assalamualaikum Bu Indah. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, saya juga baik-baik dan sehat selalu ya. Kemarin saya dengar katanya Bu Indah ingin berbicara, ngobrol dengan saya. Kira-kira ada apa ya Bu? Ibu ada yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin disampaikan kepada saya Bu? Monggo, saya siap mendengarkan apa yang ingin jenengan bicarakan. Melihat rekan kerja saya selama bertahun-tahun, kok tidak ada perubahan ya? Dari dalam pembelajaran sampai menjadi pelajaran itu
begitu ya? Betul. Kalau saya perhatikan metode media dan metode pembelajaran itu masih konvensional. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bunda dapatkan? Saya inginnya ada perubahan pada kegiatan pembelajaran yang akan dapat saya gunakan di sekolah. Baiklah, jadi Bu Linda harapkan ada perubahan ya dari rekan-rekan guru. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Linda dapatkan? Perubahan yang ingin saya coba itu dalam hal metode pembelajaran, media pembelajaran, serta modelnya. Karena dia bisa lebih bervariatif, inovatif gitu. Misalnya rekan-rekan itu bisa menggunakan aplikasi Canva, Puisi. Kan itu dapat meningkatkan semangat siswa seperti itu. Jadi siswa nanti bisa lebih kreatif, kritis seperti itu. Oke, jadi apa yang disampaikan Bu Linda, harapannya tadi kan guru-guru dapat mengubah ya cara metodenya, kemudian model dan media pembelajarannya. Kira-kira menurut Bu Linda, sekolah Bu Linda sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih di level 2 karena kemampuan di sekolah saya masih terbatas. Insya Allah akan ditingkatkan ke depannya. Oke, kalau begitu kira-kira bagaimana di kondisi sekarang bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi agar terlihat ada perubahan dari pembelajaran yang bervariasi? Mungkin ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi agak susah mengingat guru-guru masih harus melakukan kegiatan. Oke, kalau dari level 5 nih, untuk naik ke level 7, kira-kira usaha apa yang Bu Linda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa yang perlu saya lakukan untuk melakukan perubahan. Mungkin dengan kegiatan mentoring seperti kegiatan individu antara saya dan rekan guru secara face-to-face seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti, Bu Linda akan menyenangkan dengan mentoring atau strategi yang mungkin pernah Bu Linda terapkan. Apakah teman-teman merasa nyaman ya Bu dengan kegiatan itu? Mungkin selain dengan mentoring, saya juga akan mencoba mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, penggunaan media, dan metode yang variatif. Berarti Bu Linda ingin merencanakan mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop. Nah, dari kegiatan ketiganya itu kira-kira Bu Linda lebih nyaman yang mana? Seperti metode. Karena kalau workshop perlu persiapan yang sangat matang, waktu panjang, dan harus mencari narasumber yang tepat. Oke, baik. Kalau begitu Bu Linda lebih memilih mentoring ya. Kira-kira akan berkolaborasi dengan siapa Bu? Saya meminta teman guru di sekolah saya yang ahli dalam IT. Oke, jadi pada saat berkolaborasi dengan rekan kerja nanti, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan tersebut? Insya Allah secepat mungkin. Mungkin minggu depan bisa saya laksanakan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan saya. Betul Bu Linda, dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik ya. Oh ya, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Bu Linda dapatkan? Dari percakapan hari ini saya dapat gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya, yaitu melakukan kegiatan mentoring dibantu oleh teman sejawat dan teman yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Alhamdulillah kalau Bu Linda sudah mendapatkan gambaran untuk menciptakan perubahan di sekolah Bu Linda. Oke, kalau begitu saya tunggu kabarnya ya Bu Linda. Baik Bu, terima kasih sudah
meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan bisa bermanfaat dan membuat perubahan di sekitar. Sama-sama Bu Ida, lain kali mungkin kita bisa bertemu kembali ya. Saya tunggu kabar baiknya. Assalamualaikum Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Ari. Tadi kita sudah melakukan coaching dengan Bu Ida. Nah, sebelum berakhir saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapainya yang diinginkan? Di kegiatan coaching ini saya sudah mengikuti sesuai dengan alutsista Bu. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga semua hal tersebut saya bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi. Oke Bu Ari, menurut saya sebagai observer, apa yang telah dilakukan saat proses coaching antara Bu Ari dan Bu Ida sudah berjalan baik dan sesuai alur kita ya. Bu Ari juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Ida, sehingga Bu Ida bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching pun tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu, saya bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang tadi sudah dilakukan? Potensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin tahu Bu bagaimana kegiatan coaching atau proses kegiatan coaching itu untuk yang lebih baik lagi. Baiklah, semoga ke depan Bu Ari bisa melakukan kegiatan coaching itu dengan lebih baik. Saya kira observasi yang saya lakukan sudah cukup. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, Alhamdulillah. Sebagai awal sebelum kita melakukan coaching, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada ibu. Untuk kesempatan pertama ini, kita akan berdiskusi tentang bentuk penilaian kita hari ini. Baiklah, pada kegiatan coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai coach dan coach sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu bagaimana Bu Yuni memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ataupun bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebagai pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuni, kompetensi apa yang ingin Bu Yuni kembangkan pada kegiatan coaching ini? di awal ini saya ingin mengembangkan presenses atau mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bu Yuni kembangkan secara spesifik untuk bisa diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya, Bu, indikator apa yang ingin dicapai oleh Bu Yuni dalam proses kegiatan coaching hari ini? Saya
bisa membantu menemukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini. Oke, kalau begitu cukup sekian dulu observasi kali ini. Silakan dilaksanakan kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Wali. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh iya, saya dengar kemarin Bu Ari ingin menyampaikan sesuatu, apakah benar? Benar Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bu ini. Silakan Bu, saya siap mendengar. Begini Bu, sebelumnya saya terima kasih. Saya itu melihat rekan kerja saya di sekolah itu kok masih tidak ada perubahan ya Bu, baik dari cara mengajarnya atau dari metode dan media yang mereka gunakan masih konvensional dan masih tetap menggunakan metode ceramah Bu. Padahal kan sudah banyak inovasi yang berkembang ya Bu, seperti Kahoot, Canva, Coding dan lain-lain yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Oh, berarti permasalahan yang belajar di Bu Ari ini tentang kegiatan pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, inovatif, dan terkesan masih konvensional ya. Betul Bu, karena kalau saya perhatikan metode dan media dan model pembelajaran yang mereka gunakan masih bersifat konvensional. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Ari katakan? Kalau saya inginkan adanya perubahan Bu di kegiatan pembelajaran rekan-rekan sejawat saya Bu. Baiklah, jadi Bu Ari harapannya ada perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Ari lihat atau harapkan? Saya ingin ada perubahan dalam metode pembelajarannya, model maupun media pembelajaran yang lebih bervariatif dan inovatif Bu, seperti penggunaan ya tadi aplikasi Kahoot, Canva dan sebagainya. Oke, jadi apa yang disampaikan Bu Ari tadi, baik penggunaan metode, media, dan model pembelajaran yang variatif dan motivatif dan inovatif bisa masuk pada kondisi ideal ya. Kira-kira menurut Bu Ari, sekolah ini berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Bu, karena kemampuan rekan-rekan sejawat saya masih terbatas. Insya Allah tahun depan saya ingin ada peningkatan. Kalau begitu, kira-kira bagaimana kondisi sekarang ini bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 dulu, karena kalau ke level yang lebih tinggi lagi agak susah, karena mengingat dulu masih terbatas dalam penggunaan media maupun model pembelajaran. Oke, berarti dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa yang Bu Ari lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu, apa yang perlu saya lakukan untuk melakukan perubahan. Mungkin dengan melakukan kegiatan mentoring ataupun mengadakan pelatihan-pelatihan workshop untuk meningkatkan kompetensi teman-teman sejawat saya. Oke, untuk monitoring nanti Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau strategi yang mungkin pernah Bu Ari terapkan. Apakah teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin selain dengan mentoring, saya juga akan mencoba mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi teman-teman sejawat. Berarti Bu Ari ini merencanakan mentoring, pendampingan, dan pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Ari saat ini lebih nyaman memilih yang mana agar segera terrealisasikan?
Sepertinya yang lain saja Bu, karena kalau workshop itu masih butuh persiapan yang sangat panjang. Oke, jadi monitoring ya Bu. Lalu pada kegiatan monitoring ini Bu Ari akan kolaborasi atau meminta bantuan siapa? Saya meminta bantuan teman sejawat yang memang ahli IT Bu. Jadi Bu Ari akan melakukan monitoring dengan cara berkolaborasi bersama rekan kerja ya. Kira-kira kapan waktunya yang tepat untuk melaksanakan monitoring? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan bisa saya laksanakan karena saya juga masih ingin berkoordinasi dengan teman-teman sejawat. Betul, baik, silakan dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik. Oh iya, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Bu Ari dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapat gambaran Bu, apa yang akan saya lakukan untuk mendapatkan beban sekolah saya. Alhamdulillah, kalau berarti sudah punya gambaran untuk menciptakan perubahan di sekolah yang lebih bervariatif. Oke, kalau begitu saya tunggu kabarnya ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu ini. Sama-sama Bu, mungkin lain kali jika ada yang mau dibicarakan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bunda. Begini Bu, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ari. Nah, sebelum berakhir, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur IRTA, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer, apa yang tadi dilakukan saat proses coaching antara Bu Nini dengan Bu Ari sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Bu Nini juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Ari sehingga Bu Ari bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching pun tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu, saya ingin bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang tadi sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses coaching ini agar dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Baiklah, semoga kedepannya Bu Juni bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik. Saya kira observasi yang saya lakukan sudah cukup. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa.